Subhanallah, kan itu Maha Suci Engkau ya Allah. Dan barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah, maka dinisbatkannya kepada dirinya akan disucikan juga oleh Allah. Bertobat tanpa harus sholat tobat, ijabah tanpa harus berdoa. Subhanallah, ya Allah Engkau Maha Suci. Apa yang terjadi padaku ini, kan Anda yang tahu apa yang terjadi kan? Maha Suci Engkau ya Allah dari salah pilih, salah menetapkan. Andaikan aku duka, mungkin untuk kebaikanku. Andaikan aku kaya, mungkin untuk kebaikanku, untuk kemaslahatan yang lain. Andaikan aku kaya, jadikanlah kebaikan dan untuk umat yang lain, sehingga aku bisa menyalurkan di jalan koridor. Andaikan aku miskin, mungkin ini takdirku atau menjadi kafarat bagiku untuk kebaikanku. Subhanallah. Lalu alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah Engkau sudah berikan aku kemiskinan sehingga menjadi ketetapan bagiku atau menjadi kafarat bagiku. Jadi selalu positive thinking saat itu. Nikmati. Afdhalud du'a alhamdulillah. Ketika itulah mengatakan alhamdulillah, saat itu alhamdulillah, ya Allah Engkau miskinkan aku, Engkau laparkan aku, Engkau hinakan aku, mudah-mudahan menjadi kafarat bagiku. Kan itu. Kafarat itu kan banyak hal, bisa karena dosa kan, atau dia tidak punya dosa barangkali, tapi haknya miskin, bisa aja dikafarat dengan itu, lalu dia dikayakan. Karena kafarat itu kafaratul lakum, penebus dia bagi, mungkin penebusnya kalau dosa banyak dosa. Kalau memang dia tidak punya hak kaya, bisa saja penebusnya sengsara sekian tahun untuk hak kaya. Paham gak nih omongan saya? Karena kafarat itu adalah tebusan secara umum. Kafaratul lakum wa zakatun. Kafarat itu untuk jiwa Anda, wa zakatun untuk harta. Boleh jadi Anda tidak kaya karena banyak dosa, jadi disengsarakan sama untuk diingatkan ya Allah menjadi kafarat bagiku. Atau boleh jadi Anda tidak punya dosa, tetapi haknya miskin, kan? Dengan meyakini pasrah kepada Allah, boleh jadi sengsara sekian tahun dengan tasbih, bisa aja dikatakan jadi kaya, kan? Terjadi al-badah baik. Ya mahullahu ma yasha wasbitul kitab. Sekali-kali Allah bisa merubah catatan diri manusia. Dari miskin bisa jadi kaya, jadi tidak punya anak jadi punya anak, atau dari kaya jadi harus hancur karena perbuatan Anda. Ya Rasulullah, perubahan manusia tadi alba dengan apa, kata Sayyidina Ali? Amal soleh. Kalau tidak berbuat amal soleh bisa terjadi segalanya. Sedekahmu bisa terjadi segalanya. Kedua orang tua bisa terjadi segalanya. Dan silaturahim bisa terjadi segalanya. Kan itu. Boleh jadi Anda hebat, terlalu banyak kaya, oleh Allah diazab. Kan itu. Boleh jadi Anda hak miskin dengan sedekah Anda, boleh jadi Anda bisa dikayakan. Terjadi al-badah. Nah, di situ maka alhamdulillah. Jadi di situ ketika subhanallah walhamdulillah selalu mensyukuri posisi keadaan kita. Makanya cara membaca tasbih itu tidak mudah sebetulnya, tidak mudah. Bukan subhanallah, subhanallah, bukan begitu asal cepat, bukan. Bukan, harus dimanai per kalimatnya. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Nisbatkan kepada kita. Kita lagi apa posisi sekarang ini? Sengsara. Ya Allah, subhanallah, Engkau sengsarakan aku saat ini. Mudah-mudahan ini terbaik bagiku, menjadi kafarat bagiku, penebus dosa. Aku merasa hina, aku merasa salah. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Subhanallah, tidak salah pilih. Engkau orang lain nipu aku, Engkau hancurkan mereka, Engkau hinakan aku. Mudah-mudahan itu pemulihan bagiku. Subhanallah, tidak salah tetap mereka menghina aku untuk tujuan kebaikan. Kan itu. Jadi positive thinking, tidak pernah menyalahin orang. Tidak pernah menyalahin orang. Orang yang beriman itu selalu positif thinking. Katakanlah subhanallah. Kan tidak mungkin masoba mi musibatin illa binillah. Tidak musibah kecuali aku, kata Allah. Binillah, aku yang mengatur. Andaikan Anda dirampok orang, mungkin itu kebodohan Anda dulunya, atau mungkin kurang berzakat, kurang bersedekah, atau mungkin durhaka kepada orang tua, atau mungkin modalnya dapat nyuri, ataupun hasilnya dapat licik mungkin tadinya. Kan itu. Subhanallah. Cuman kita katakan tidak sadar. Karena kita tidak sadar, subhanallah saya, subhanallah. Kau tidak salah pilih, subhanallah. Maha Suci dari salah menetapkan. Subhanallah, Maha Suci dari salah memberikan hukuman. Pasti ini perbuatan terbaik untuk saat ini. Subhanallah. Itulah orang tuh tanpa harus istighfar, itu sudah diampuni kalau sudah bisa begitu. Tanpa harus ya Allah urang teh loba dosa, tanpa harus begitu pun. Subhanallah. Walhamdulillah. Dan ditaikkan setelah mengakui
tidak akan salah pilih, yakin kepada Allah, jujur, lalu alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesulitan ini menjadi kemudahan bagiku ke depan. Engkau sulitkan aku, engkau laparkan aku, engkau harus menjadi penebus dosa bagiku. Alhamdulillah ya Allah, engkau tarik kepadamu, dengan kesulitan ini aku bisa bersujud kepadamu. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain, kembalikan kepada Allah. Tidak ada zat apapun yang kuasa kecuali Allah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, tidak ada yang membesar ma'aku kecuali Allah. Dan yakin itu semua atas keagungan Allah terjadi itu. Kembalikan kepada Allahu akbar. Kita tidak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada ya, tidak Ketika itulah katakan wa fawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepadamu. Gitu kan. Membaca tasbih itu perlu ditafsirkan juga gitu. Bukan semudah subhanallah, kalau subhanallah pada asal tereh, bukan. La haula wala quwata illa, tidak ada daya, tidak upaya. Nah, wajar kalau orang bisa bertasbih ijabah tanpa harus berdoa, karena di situ pengakuan penghambaannya jelas, totalitas kepasarnya jelas. Tekudu mentaknya tahu kita tuh siapa, Allah kebutuhan kita. Tapi dengan mengatakan subhanallah, engkau maha suci engkau ya Allah, aku yakin ini terbaik darimu untukku, kan. Sama dengan orang ngerasa salah ngaku, terserah bapak deh jo diberem telak bapak abdi mah, kan itu toh pati jiwaraga bari deh jo diberem, kan didengkeun dikitukeun terserah bapak. Tidak mungkin kalau orang sudah pasrah, manusia aja tidak tega ya nya geus ari kitu melah karunya. Nah itulah apalagi Allah yang maha Rahman Rahim. Nah ini maka tasbih itu makanya kenapa sangat ijabah. Saya katakan tasbih itu adalah amalan sunnah sholat yang nomor 1 dan grade-nya paling tinggi, membuat manusia mulia di hadapan Allah. Makanya yang ijabah mah coba belajar sholat tasbih, coba belajar. Maka terselah dosa terasa dan tidak terasa, dohir batin dan dosa dohir atau batin, maka akan diampuni. Itu hebatnya. Kata Rasul tadi, sehari sekali, kalau tidak seminggu sekali, kalau tidak sebulan sekali, kalau tidak setahun sekali, kalau tidak seumur hidup sekali. Kalau tidak bisa juga disolati. Makanya tasbih mah amalan para solihin, amalan orang suci. Maka disebutnya tasbih. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak melainkan di bumi dan bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Di bumi dan di langit. Maka kalau Anda bisa bertasbih istiqomah, malaikat pun akan kalah oleh Anda, akan melebihi malaikat kemuliaan. Panggilannya, ya Ghaus, ya kekasihku, kan itu. Kita untuk bersih itu susah, hidup mah susah, karena bahasa orang saya mengatakan bahwa manusia yang baik dengan manusia yang zalim itu 99,999, yang baik yang dolimnya 0, sekian sembilannya yang benernya, satu gente bener. Jadi kita hidup tidak bisa jujur, itu susah. Lu 4 jujur ke langit di Islam dunia mau bisa sampai buktikan. Tetapi kita sebagai seorang hamba geus pasar ya loba salat tasbih. Jadi lamun hayang ijabah mumpung masih awal waktu salat tasbih, ente belul penting tekaburu atau waktu duha, apalagi setiap salat 5 waktu. Aing nganggur mah, aing keur nganggur. Justru kita harus subhanallah, engkau hinakan aku, engkau nganggurkan aku, engkau campakkan aku, mudah-mudahan ini kebaikan bagiku di kemudian hari. Kayak ngomong aku ini adalah pendosa, orang yang tidak tahu diri. Disitulah pengakuan loh, tanpa harus bertobat, itu pengakuan. Justru tasbih itu famang kana yarjuliku arobih, berjumpa dengan Allah itu di situ. Wal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih. Siapa yang ingin berjumpa denganku hendaklah beramal saleh dan tidak mensekutukan. Full ketika itu tidak akan mensekutukan, karena betul pengakuan kepada Allah saat itu. Pengakuan kepada Allah, tasbih itu. Makanya sholat tasbih mensucikan diri kita di hadapan Allah dan mensucikan Allah oleh diri kita, kan itu. Dosa terlupa teka rasa
ngomongkan batur dosa, hendak ka batur dosa, syirik ka batur dosa, mengingat selain Allah per detik saja sudah dosa besar. So, mengingat Allah selain Allah seperdetik saja sudah dosa besar. Mengingat selain Allah seperdetik, bayangkan kalau Anda tentang mengkaji tentang rona ala qulubihim, rona ala qulubihim makanu yaksibun, mengenai titik hitam pada dirimu. Per detik mengingat selain Allah aja sudah dosa besar. Subhanallah, kan itu maksud engkau ya Allah. Dan barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah, maka dinisbatkannya kepada dirinya akan disucikan juga oleh Allah. Bertobat tanpa harus sholat tobat, ijabah tanpa harus berdoa.